PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Produksi Harafana Records. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan? Baik, aku ladeni kalian dengan ilmu kadikjayaan andalanku. Kebanggaan perguruan Bukit Lejar, Ajian Cakar Getar. Hijat! Tengkorak siluman itu terjungkal, dikepung oleh Gandari, menggelepar dan tidak bangun lagi. Anjani mau kemana? Dia lari ke sana, masuk dalam hutan. Ada apa dengan Anjani? Tiba-tiba dia berteriak terus berkelebat menuju ke hutan sebelah sana. Ayo kita kejar. Anjani masuk dalam hutan ini. Iya, aku juga melihatnya. Dia berkelebat sangat cepat dengan mengerahkan ilmu lari cepat ke arah sini. Tapi kok tidak ada? Pasti ada yang tidak beres. Iya, tidak mungkin Anjani berbuat seperti itu kalau tidak ada yang istimewa. Atau sebuah kejadian yang sangat penting. Ayo, kita cari terus. Kita jelajahi hutan ini sampai ketemu sambil dipanggil. Ya. Anjani! Itu Anjani berdiri di atas puncak pohon yang tinggi. Anjani, ada apa? Anjani sudah turun melompat dari puncak pohon itu. Sudah hebat ya. Anjani, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba berlaku seperti itu? Maaf teman-teman, aku membuat kalian terkejut. Apa yang telah terjadi? Aku mengejar seseorang. Mengejar seseorang? Siapa Anjani? Aku tidak tahu siapa orang itu. Tapi dia memperhatikan kita terus-menerus. Memperhatikan kita? Iya. Sejak pertama acara perang tanding dilaksanakan, Ki Danu bertarung melawan si Limbung. Orang itu sudah ada, duduk di atas puncak pohon yang tinggi, menonton pertarungan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena dia membelakangi matahari. Aku hanya bisa melihat bentuk tubuhnya saja, yaitu sosok laki-laki muda, tidak terlalu besar, tapi nampak kekar dan kokoh. Mungkin dia juga sama seperti yang lain, datang ke Bukit Lejar ini untuk merebut harta karun, Anjani. Aku juga beranggapan demikian. Makanya aku biarkan saja. Oh iya. Selama acara perang tanding itu berlangsung, pertarungan demi pertarungan berjalan. Orang itu diam saja, menonton dengan tekun. Tapi ketika sampai pada pertarungan terakhir, yaitu Ko Gandari bertarung melawan dua tengkorak siluman, orang itu mulai menampakkan sikap. Oh ya? Dan aku sangat terkejut ketika Ko membabat pedang ke senjata lawanmu. Orang itu melontarkan sepotong kayu kecil, meluncur sangat cepat. Sukar diikuti oleh mata, membentur kalung tulang. Membentur senjata tengkorak siluman? Benar. Itulah makanya senjata dua tengkorak siluman, kalung tulang jari manusia itu hancur berantakan. Oh, jadi kalung tulang itu hancur bukan disabet oleh pedang Gandari? Ya, tetap disabet oleh pedang Gandari. Tapi tidak akan hancur seperti itu berkeping-keping. Paling-paling hanya retak sedikit. Tapi karena dibantu oleh orang yang duduk di atas pohon itu, senjata itu hancur berantakan. Pantes. Aku merasakan sesuatu yang aneh ketika pedangku berbenturan dengan kalung tulang senjata lawanku itu. Oh, jadi kau sendiri merasakannya? Ya,
Tapi aku tidak sempat berpikir jauh, Anjani. Karena perhatianku sedang tercurah di dalam menghadapi gempuran lawan. Iya. Siapakah orang itu? Dan mengapa dia membantu aku? Sekarang lebih baik kita pulang ke Padepokan. Di sana kita bisa membicarakannya. Orang tersebut guru kita? Nenek Lejar? Aku rasa bukan. Sebab untuk apa Nenek Lejar harus sembunyi-sembunyi? Iya ya. Lagi pula, aku yakin sekali orang itu laki-laki. Iya. Dan yang jelas, orang itu sangat dikjaya. Dari jarak yang sangat jauh, dia melontarkan sepotong kayu kecil, meluncur cepat sekali. Bahkan terlalu cepat, sehingga sukar diikuti oleh mata. Tenaga dalamnya sudah sempurna. Iya, senjata kalung tulang 2 tengkorak siluman itu sangat hebat. Tapi dapat dihancurkan begitu rupa. Kayu kecil itu didapat dari mana ya? Dia mematahkan sebuah dahan. Iya ya. Dan ilmu meringankan tubuhnya luar biasa. Begitu aku berkelebat, maksudku untuk meringkusnya, dia berkelebat cepat sekali dan langsung hilang dari pandangan mataku. Itulah makanya aku naik ke atas puncak pohon yang tinggi. Tapi orang itu sudah lenyap. Warna pakaiannya bagaimana, Anjani? Biru muda. Biru muda? Iya, orang itu berpakaian warna biru muda, berkembang-kembang, bagus sekali, dan mentereng. Kalau begitu bukan Bentar. Bentar? Aku hanya menduga-duga saja. Siapa tahu Bentar telah datang ke sini. Untuk apa dia datang ke sini? Ya, barangkali rindu sama kamu. Rindu kepadaku? Gandari, kau jangan macam-macam. Maaf Anjani, aku hanya bergurau. Sebab walau bagaimana, kau pernah menyimpan sebuah rasa kepada Bentar. Ya, rasa suka atau katakanlah cinta. Memang. Tapi perasaan itu sudah aku hapus. Aku buang jauh-jauh. Bahkan kini sebaliknya. Aku sangat benci kepada dia. Akibat dia, aku kehilangan ibuku. Ibu kandungku satu-satunya. Lasmini tempat aku berlindung telah tiada gara-gara Bentar. Bentar tidak bisa disalahkan begitu saja, Anjani. Lagi pula pada saat-saat terakhir, ibumu dalam keadaan antara hidup dan mati. Ketika bertarung dengan Garnis, Bentar masih memperlihatkan rasa kasihnya terhadap Lasmini. Namun sia-sia, karena Garnis sudah dikuasai nafsu angkara murka, ingin melenyapkan ibumu. Ya, Garnis. Aku harus menuntut balas pada Garnis. Aku sudah sampai di tapal batas ibu kota kerajaan Madangkara. Aku tidak perlu langsung menuju ke ibu kota. Ya, lebih baik aku belok ke kanan, menuju ke Kadipaten Jamparing. Langsung menemui Raden Bentar. Dan terus. Iya, tapi aku lebih senang hujan turun. Kita bisa masuk ke gardu jaga. Ya, tidak usah berdiri terus-menerus di muka pintu gerbang seperti ini. Iya, tapi kalau ada tamu datang, tetap saja kita harus membuka pintu gerbang ini. Kehujanan, basah, kuyup, dan ya pokoknya basah segalanya. Iya, jadi penjaga pintu gerbang seperti kita ini payah. Panas kepanasan, ya hujan kehujanan. Ada tamu? Mana? Itu, seorang penunggang kuda sedang menuju ke sini. Den Raspati. Siapa? Den Raspati? Ya, aku hafal benar warna pakaiannya. Biru muda, berkembang-kembang. Iya, benar. Pemuda itu warna pakaiannya biru muda berkembang-kembang. Sangat bagus dan mentereng. Sampurasun, Rampes. Apakah Raden Bentar ada di tempat? Ada, Den. Silahkan masuk. Terima kasih. Tutup lagi pintu gerbangnya, Tin. Iya. Den Raspati itu semakin ganteng saja ya. Iya, Den Raspati selalu bersih dan rapi. Iya, pakaiannya juga bagus-bagus. Tapi lebih sering memakai pakaian yang warnanya biru muda dan berkembang-kembang. Mungkin warna biru muda warna kesayangannya ya. Karena kau pergi belum lama, berpamitan hendak pulang ke Kadipaten Tidunggalating. Tiba-tiba kembali lagi ke sini. Tentunya ada sesuatu yang istimewa. Dugaanmu tepat sekali, Bentar. Tidak semata-mata aku membatalkan niatku pulang ke kampung halaman,
bila tidak ada sesuatu yang maha penting. Nah, katakanlah. Terlebih dulu aku mau bertanya. Apakah kau sudah tahu kalau Anjani tidak berada lagi di Gunung Lau? Sama sekali tidak. Berarti kepindahan Anjani dari Gunung Lau ke Bukit Lejar tanpa kau ketahui, bukan? Bukit Lejar? Ya. Anjani bersama semua murid-murid perguruan anggrek Jingga sudah pindah ke Bukit Lejar. Semuanya? Ya, tanpa kecuali. Apa maksudnya mereka meninggalkan Gunung Lau? Aku kira erat kaitannya dengan lenyapnya Lasmini. Anjani mau menutupi riwayat ibunya? Maksudmu? Ya. Anjani ingin membuka lembaran sejarah baru dengan menghilangkan kesan ibunya sama sekali. Kenangan masa hidup Lasmini akan dihapusnya sama sekali. Mungkin kehidupan ibunya yang penuh dengan kejutan itu banyak meninggalkan kenangan pahit bagi diri Anjani, sehingga dia perlu meninggalkan Gunung Lau. Selesailah sudah riwayat Gunung Lau. Lenyaplah pula kisah Lasmini, seorang wanita yang penuh dengan petualangan yang mengharu biru. Dan nampaknya sekarang Anjani, anaknya tak hendak menyandang nama Lasmini di atas pundaknya, yang selama ini membayangi separuh dari perjalanan hidupnya. Iya. Lantas, mengapa Bukit Lejar yang menjadi pilihannya? Entahlah. Aku tidak tahu. Di Bukit Lejar, mereka sudah mendirikan sebuah padepokan. Ya, biarlah. Anjani masih muda. Dia masih memerlukan wawasan hidup yang lebih luas sebagai bekal baginya kelak di kemudian hari. Iya. Minumnya, Raden. Raspati, kau mengetahui itu semua dari mana? Apakah kau berkunjung ke Bukit Lejar? Iya. Aku berkunjung ke Bukit Lejar. Berkunjung ke Bukit Lejar tentu ada sebabnya. Karena tahu sendiri atau diberitahu orang lain? Karena diberitahu orang lain. Siapa orang itu? Pemburu harta karun. Pemburu harta karun? Apa hubungannya? Iya. Karena Anjani menyimpan harta karun. Anjani menyimpan harta karun? Iya. Harta karun peninggalan Lasmini. Peninggalan Lasmini? Iya. Sebanyak 6 buah peti besar berisi permata intan, berlian dan mutiara, serta uang yang berlimpah. Lasmini punya harta peninggalan. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Bukankah Lasmini memang seorang yang kaya raya? Benar. Akan tetapi harta kekayaannya tidak sebanyak itu. Lasmini memang kaya, tapi kaya yang biasa saja, tidak berlebih-lebihan. Lagi pula, dia bukan seorang raja atau ratu yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Lasmini semasa hidupnya pernah menjalin hubungan dengan orang-orang yang kaya raya. Jadi mungkin saja harta kekayaannya yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun dan sekarang diwariskan kepada Anjani. Bentar. Ya. Aku kira kau sudah tahu. Karena antara kau dengan Lasmini pernah punya hubungan yang lebih erat. Tidak, Raspati. Sama sekali aku tidak tahu. Ya. Memang Lasmini sangat mencintai aku. Akan tetapi, sekalipun tidak pernah menyinggung-nyinggung soal harta kekayaan. Aku bisa mengerti. Sebab kalau Lasmini sering menyinggung soal harta kekayaan kepadamu, takut dikira membeli-beli. Beli-beli? Ya. Lasmini tidak mau ada kesan bahwa kau dibeli oleh dia. Akan tetapi, sebuah cinta yang murni, yang tidak berdasarkan uang dan harta benda. Iya. Mungkin begitu. Tambah lagi minumnya, Den. Iya. Sekarang, yang sangat mengkhawatirkan ialah berita tentang Anjani menyimpan harta karun sudah tersebar luas, membuat para pemburu harta karun berdatangan ke Bukit Lejar. Celaka. Anjani dalam bahaya. Iya. Itulah makanya aku datang ke sini, Bentar. Untuk merundingkannya dengan kau. Sebab walau bagaimanapun, kau tidak bisa lepas tangan begitu saja. Anjani kini sebatang kara. Ibunya yang selama ini sebagai pelindungnya yang tangguh telah tiada. Nah, siapa lagi yang harus melindungi dirinya kalau bukan kau, bekas kekasih ibunya?
Anggap saja kau melindungi anak tirimu, Bentar. Raspati. Ya, maksudku anak tiri bayangan, tidak sesungguhnya. Kau ini ada-ada saja. Ya, kalau kau sayang pada Lesmini, kau harus sayang juga kepada anaknya. Raspati, aku takut nanti dia salah terima. Nanti kan bisa kau jelaskan kepadanya. Pokoknya maksud kau baik. Raspati, untuk inikah kau membatalkan niatmu untuk pulang ke rumahmu di Kadipaten Tidunggalating? Iya, sebab aku merasa ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan orang-orang yang pernah punya hubungan baik denganmu. Terima kasih, Raspati. Ayo, Bentar, jangan buang waktu. Sekarang juga kita berangkat ke Bukit Lejar. Baik. Cukup. Bagaimana, Nek? Apakah kami sudah melakukannya dengan baik? Latihan menghimpun napas seperti tadi sebenarnya bagi kalian sudah tidak perlu. Kenapa, Nek? Kalian bukan anak-anak yang baru latihan silat, tapi kalian adalah murid-murid sebuah perguruan yang sudah mencapai tingkat atas. Jadi berlatih menghimpun napas seperti itu sudah sangat biasa bagi kalian. Kalau begitu, kenapa Nenek tadi menyuruh kami melakukannya, Nek? Aku hanya ingin melihat kedisiplinan kalian saja. Dan ternyata kalian semua sangat baik. Nenek Lejar, meskipun kami sudah mencapai tingkat menengah, tapi kami masih banyak kekurangan, Nek. Untuk itu, kami ingin Nenek yang menyempurnakannya. Ya, sekarang ikut aku. Pergi kemana, Nek? Suli, tidak usah bertanya. Lakukan saja perintah Nenek Lejar. Dia kan guru kita. Iya, seperti orang yang baru belajar silat saja. Banyak tanya ini itu. Siapa tahu kita cuma disuruh mengantarkan Nenek Lejar ke sungai, mau buang air. Gila. Kita ini mau dibawa kemana ya oleh Nenek Lejar? Nah, rasakan sekarang. Tahu rasa kamu? Maksudmu? Tadi kan aku bertanya dimarahi. Padahal kau juga ingin bertanya tapi malu kan? Baru sekarang aku ingin bertanya. Tadi sih tidak. Memangnya kenapa? Dari tadi berjalan, bolak-belok, menyusuri hutan, naik turun. Kok tidak berhenti-henti? Alah, anggap saja jalan-jalan. Jalan-jalan? Habis, mau dikatakan apa lagi? Memang kita ini sedang berjalan-jalan kan? Tiap hari kita selalu jalan-jalan. Apalagi kalau sedang mencari kayu bakar untuk menanak nasi. Sekarang jalan-jalan lagi. Jalan-jalan terus sampai tua. Hei, ketawa jangan keras-keras, biar tidak membosankan, Gandari. Dasar anak-anak, berhenti. Nah, berhenti juga akhirnya. Berhenti. Lihatlah oleh kalian di lembah itu ada apa? Bunga anggrek kita. Bagus bukan? Di lembah itu terhampar kebun anggrek yang sangat luas. Satu jenis bunga anggrek hitam. Buanglah bunga anggrek jingga yang selalu kalian simpan dan dibawa kemana-mana itu. Dibuang. Bunga anggrek jingga sudah tamat riwayatnya. Mengapa kami harus membuang bunga anggrek jingga, Nek? Sebab mulai hari ini kalian harus mempergunakan bunga anggrek hitam. Kalian tidak lagi sebagai orang Gunung Lawu, tapi kalian sudah jadi orang Bukit Lejar. Jadi nama perguruan kalian, Perguruan Anggrek Jingga, harus dibuang. Apakah Nenek bermaksud agar kami mengganti nama menjadi Perguruan Anggrek Hitam, Nek? Anggrek hitam lebih bagus daripada anggrek jingga, bukan? Nenek Lejar, anggrek jingga indah, anggrek hitam seram. Hitam tidak selamanya seram, tapi kadangkala sangat indah. Lebih indah dari bunga yang berwarna-warni. Teman-teman, aku rasa memang sudah saatnya kita membuang jauh-jauh anggrek jingga. Ya,
kita harus berani menghapus riwayat lama untuk menggantinya dengan riwayat yang baru. Suli, kau bagaimana? Alah, anggrek jingga dengan anggrek hitam, apa bedanya? Kan sama saja. Pokoknya bunga anggrek. Bunga anggrek semuanya bagus, semuanya indah. Iya benar. Apalah arti sebuah nama? Ayo teman-teman, kita buang anggrek jingga. Teman-teman, aku duluan membuang semua bunga anggrek jingga ya. Ini anggrek jingga ya. Ini. Arah, tinggal anggrek jingga. Apakah di antara para pemburu harta karun itu ada yang sudah datang ke Bukit Lejar? Iya, mereka sudah mulai berdatangan. Dan kebanyakan dari golongan hitam. Ya, meskipun tentunya banyak pula dari golongan biasa yang biasanya menyewa jago-jago bayaran. Iya. Bagaimana caranya Anjani menghadapi mereka yang datang ke Bukit Lejar? Apakah langsung bertarung begitu saja? Anjani pandai memanfaatkan peristiwa. Maksudmu? Ya, siapapun yang datang ke Bukit Lejar dengan maksud untuk merebut harta karun, dipertarungkan satu sama lain. Ya, suatu gagasan yang cemerlang. Ya. Akhirnya menjadi semacam sayembara. Setiap peserta harus melakukan perang tanding. Pinter. Ya, sebab dengan begitu Anjani dan kawan-kawannya akan bisa menghemat tenaga. Ya, benar. Dia hanya akan turun untuk menghadapi pemenangnya saja. Ya, dan keuntungan lainnya dengan terlebih dulu menjadi penonton. Secara langsung sudah bisa mengukur kekuatan lawan. Iya. Waktu kau datang ke sana, acara perang tanding itu sudah dimulai. Baru saja dimulai. Oh ya? Iya. 4 peserta sudah bertarung dan pemenangnya cukup dikjaya. Tapi baru tingkat menengah. Sehingga ketika tiba giliran untuk bertarung dengan kelompok Anjani, salah seorang teman Anjani dapat menundukkannya. Iya. Untuk sementara waktu, Anjani dan kawan-kawannya mungkin masih bisa bertahan. Tapi nanti bila telah datang jago-jago yang sebenarnya, tokoh-tokoh utama dari golongan hitam, Anjani dan kawan-kawannya benar-benar akan berada dalam ancaman bahaya maut. Benar. Itulah makanya aku cepat-cepat memberitahu kau, Bentar. Iya. Sama ya dengan bunga anggrek jingga? Iya, bunga anggrek hitam ini setelah dikeringkan selama 1 bulan di dalam tanah, baik besarnya maupun beratnya sama dengan bunga anggrek jingga. Aku yakin kampungannya juga sama. Kalau tidak sama, wah, bisa jadi masalah. Artinya terpaksa kita harus berusaha sedemikian rupa supaya bunga anggrek hitam ini sama ampuhnya dengan bunga anggrek jingga. Iya, bisa-bisa harus menciptakan jurus baru khusus untuk menggunakan bunga anggrek hitam. Iya, untuk itu, yuk kita coba yuk. Ayo. Tuh, di sana kan ada pohon kelapa. Ayo kita gempur. Yuk. Iya, bagus. Semuanya tertancap dengan sempurna dan menghujam lebih sempurna. Iya, daya luncur, daya gempur, daya hunjam, semuanya sempurna. Wah, sama ampuhnya dengan bunga anggrek jingga. Batang pohon kelapa yang jadi sasaran gempuran kita menjadi keropos karena dihujam belasan bunga anggrek hitam yang kita lontarkan. Dengan jurus lontaran yang biasa, hasilnya sangat menggembirakan. Nah, sekarang ayo kita coba dengan jurus kembang 1000. Iya. Yuk. Digempur oleh berpuluh-puluh bunga anggrek hitam. Iya, batangnya hancur berhamburan. Syukurlah, bunga anggrek hitam itu sama dengan bunga anggrek jingga, sehingga kita tidak perlu menciptakan jurus yang baru. Sebab jurus kembang 1000 dapat dipergunakan untuk bunga anggrek hitam. Iya, bunga anggrek hitam tidak berbeda sama sekali dalam segala hal dengan bunga anggrek jingga. Hanya warnanya saja yang berbeda. Yang satu jingga, yang satunya hitam. Nanti, biarlah. Sekarang kita memiliki senjata rahasia yang hebat, yang berwarna hitam.
Asal kitanya sendiri jangan jadi pendekar golongan hitam. Iya. Anak-anak. Bakti. Bagus. Kalian anak yang baik, yang berbakti kepada guru. Aku senang sekali punya murid seperti kalian, karena kalian semuanya sudah memiliki berbagai jurus ilmu silat, serta beberapa ilmu kadikjayaan, sehingga aku tidak perlu susah payah mendidik dari bawah. Untuk itu, aku akan langsung saja mengajari kalian tentang ilmu kadikjayaan yang lebih tinggi dari yang sekarang kalian miliki. Apa kalian mau? Bagus. Ilmu kadikjayaan yang akan aku ajari pada kalian namanya ajian telapak beracun. Wah, Nek, namanya seram sekali. Iya, mengerikan sekali, Nek. Ajian telapak beracun memang seram dan mengerikan. Sekarang kalian harus masak. Masak? Masak pasir. Masak pasir, Nek.